بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلح القضية نحية وطن العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat subuh rahmatullah. Sebelumnya mohon maaf ya, ini karena mata lagi kurang sehat beberapa hari ini, terus ditambah lagi radang, jadi suaranya kurang bagus. Tapi inilah namanya dakwah tanggung jawab. Dulu guru-guru kami, salah satu masyayikh kami itu, terkadang tempatnya jauh, kadang ngalamin ban bocor. Kata beliau, selama kaki masih bisa melangkah, berangkatlah untuk mengaji. Itulah kata guru saya dulu. Itulah tantangan orang dakwah. Rasulullah SAW bukan hanya sekedar sakit atau sakit badan seperti kita sekarang. Tantangan beliau, nyawanya bisa hilang, nyawanya bisa melayang. Itulah orang-orang dulu, hebatnya di dalam dakwah. Nah, itu kita berpikir juga, masa kita gara-garanya sakit mata, sakit tenggorokan, apalagi kita sudah berjadwal, jadi harus dipertanggungjawabkan. Ya alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat ke tempat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bermuajahat, bersilaturahmi dalam rangka salat subuh secara berjamaah, apalagi ditambah dengan zikir, tahlil, doa, lalu ditambah lagi dengan duduk di majelis ilmu. Kata Nabi, kalau kalian melihat taman-taman surga, maka mampirlah, duduklah. Mana taman surga itu? Taman surga itu adalah majelis ilmu. Kalau di dunia saja kita sudah senang duduk di taman surga, insya Allah nanti di akhirat kita akan masuk ke dalam surga beneran.
Karena inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya amalan saleh. Amalan saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu kata Allah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, melakukan perbuatan baik, nah, salah satunya adalah sholat lima waktu. Apalagi itu adalah amalan baik yang memang sudah jelas-jelas jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi dengan perintah-perintah seperti yang kita lakukan saat ini. Ya. Min dzakarin aw untha, kata Allah, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, ini jadi kunci, sedang ia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Nah, jadi hayatan thayyibah maknanya di sini minimal ada dua tafsir, Pak. Masalah hayatan thayyibah, apa itu hidup yang layak, apa itu hidup yang baik. Kalau Imam Ali menafsirkan hayatan thayyibah di sini adalah maknanya adalah surga. Dan itu adalah janji Allah. Setiap perbuatan baik pasti tempatnya di surga. Balasannya adalah surga. Bahkan ada di ayat yang lain itu bighairi hisab. Nah, ini kata Allah sendiri dalam surat Al-Ghafir, nanti bisa dicek di surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min. Perbuatan baik itu akan dibalas dengan bighairi hisab. Apa makna bighairi hisab? Jadi bighairi hisab maknanya di sini itu tanpa dihitung. Nah, kalau di awal ayatnya itu, kalau seandainya kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan jelek, melanggar larangan-larangan Allah, maka dia akan dibalas setimpal dengan perbuatannya. Seandainya kita berbuat buruknya 10 kali, maka akan setimpal balasannya dengan 10 kali. Itu maka Allah itu Maha Rahman, Maha Pengasih. Dia tidak pernah menzalimi hambanya. Dia akan diganjar dengan sesuai dengan perbuatannya. Tapi beda dengan amalan soleh. Dalam ayat ini mengatakan bighairi hisab, tidak akan dihitung-hitung oleh Allah. Maka tempatnya itu surga, dan di dalam surga itu akan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Nah, ini. Dari sini dalam ayat yang ini hayatan thayyibah, hidup yang layak, hidup yang baik. Imam Ali menafsirkan tempatnya adalah surga. Tapi ada juga ulama menafsirkan makna hayatan thayyibah di sini adalah hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang tentram. Nah, ini yang paling penting, Pak. Maka barang siapa yang senantiasa beramal soleh, berbuat baik karena Allah, insya Allah hatinya tenang. Berzikir, perbuatan baik, sholat, perbuatan baik, mengaji, perbuatan baik, insya Allah hatinya bahagia, tenang. Jadi kebahagiaan itu, hayatan thayyibah itu tidak diukur dengan punya harta yang banyak, tidak diukur dengan status sosial, tidak diukur dengan jabatannya, tidak diukur dengan pekerjaan, ya tidak. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang kaya raya tapi belum tentu bahagia. Bisa jadi nampaknya rumahnya itu mewah, mobilnya banyak. Bisa jadi di dalam kamarnya dia tidak bisa tidur. Kerjanya bolak-balik, pasti ada masalah. Begitu juga seorang pejabat.
Walaupun dia tinggi jabatannya, belum tentu dia bahagia. Hatinya akan terporsir dengan jabatannya, perasaannya akan gelisah dengan jabatannya. Begitu juga tetangga fisiknya akan disedot oleh jabatannya. Belum tentu. Tetapi kalau kita lihat di kampung sana, orang-orang tua kita dulu, itu kayaknya tenang hidupnya. Walaupun rumahnya sederhana, isi dapurnya sederhana, berangkat pagi ke sawah, pulang sore. Tapi sholat 5 waktu tidak pernah ditinggal. Selesai sholat isya, istirahat hidup, santai hidup. Semua kebutuhannya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bandingkan kita hidup di Batam dan orang tua kita yang dulu di kampung, yang hidupnya sederhana, hanya ke sawah. Kita, jadi maaf cakap, mungkin mayoritas atau banyakkan lah ya, kita punya gaji, bahkan ada lemburnya. Taruhlah gaji kita 10 juta sebulan, tapi terkadang 10 juta itu tidak cukup. Bahkan seminggu atau 2 minggu terkadang sudah habis. Ada nggak yang begitu, Pak? Ya, pasti ada. Ketika gajian, langsung bayar rumah, bayar cicilan, bayar mobil, bayar anak sekolah, isi dapur, belum belanja istri. Terkadang tidak cukup. Orang tua kita di kampung mungkin gaji hanya 40, 50, 60 sehari nyangkut, tapi tenang perasaan, tidak ada hutang, ya kan? Tidak ada cicilan, nyenyak tidurnya. Itulah makna hayatan thayyibah. Seandainya diukur hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu dari segi harta atau orang dan dari segi kekayaan, lalu bagaimana dengan orang yang sedikit hartanya? Lalu bagaimana dengan orang yang miskin? Sementara makna ayat ini bukan hanya untuk orang yang kaya. Kuncinya hanya dia beramal soleh atas dasar iman kepada Allah. Lalu seandainya diukur dengan kekayaan tadi, bagaimana dengan orang miskin? Kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Enggak adil dong Allah kalau hanya untuk orang kaya saja yang bahagia. Benar enggak? Seandainya kita ukur kekayaan, kebahagiaan itu dengan jabatan, dia akan bahagia, dia akan tenang, dia akan tentram hidupnya dengan jabatannya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak punya jabatan? Enggak adil dong Allah. Itu. Seandainya kita ukur kebahagiaan itu dengan fisik yang sempurna, lengkap kita dari kaki sampai kepala. Lalu bagaimana dengan orang yang kurang fisik? Terkadang nggak punya mata, ada yang dari lahir, ada yang karena kecelakaan, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ya kan? Nggak adil dong Allah. Kalau seandainya kebahagiaan itu hanya diukur dengan fisik yang sempurna atau dengan wajah yang tampan, wajah yang cantik, bagaimana dengan wajahnya yang biasa-biasa saja? Tidak adil dong Allah. Itulah makna daripada hayatan. Begitu banyak orang, terkadang dia kekurangan fisiknya, taruhlah dia nggak punya mata, buta dari lahir, tapi bahagia hidupnya, senang hidupnya, damai hidupnya, tentram hidupnya. Dibanding kita yang lengkap ini, ya belum. Bahkan bisa jadi lebih banyak dosanya. Nah, itulah adilnya Allah, itulah rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kuncinya adalah berbuat baik. Man amila shalihan fa huwa mu'min, itu kunci yang paling utama. Atas dasar ini iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ini paralel dengan ayat bighairi hisab tadi.
Allah akan membalasnya, akan mengganjarnya dengan lebih dari apa yang dia lakukan. Kalau kita pikir-pikir, sholat sunat saja hanya 2 rakaat, tapi kita lakukan dengan iman, pahalanya berlipat-lipat. Kita duduk di majelis taklim seperti ini, kita dapat wejangan, kita dapat ilmu, kita dapat nasihat. Itu mungkin akan membuat hati kita tenang. Yang awalnya gelisah, yang awalnya ada masalah, dengan senang kita dengar nasihat, senang kita dengar ilmu, insya Allah masalah kita akan menjadi ringan dalam hati. Maka jangan sampai kita tidak mau mendengar nasihat, jangan sampai kita tidak mau duduk di majelis ilmu. Entah itu karena kita status sosial kita tinggi, banyak orang ego. Siapa contoh yang ego itu? Contoh orang ego nggak mau terima nasihat adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu bukannya dia tidak mengakui Nabi Muhammad itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, bahkan utusan Allah. Dia dengar Quran aja dia itu diam, senang dengan Al-Quran. Tapi kenapa dia menentang Nabi Muhammad? Kenapa dia tidak mau masuk Islam? Karena ego dan sombong. Merasa status sosialnya tinggi karena dia memang tokoh Quraisy di waktu itu. Dan Nabi Muhammad itu menurut dia anak kemarin sore. Bahkan itu sebagai keponakannya, gengsi dong ikut nasihat anak kecil menurut dia. Seandainya kita punya sifat itu, hati-hati. Itu sifatnya Abu Jahal. Siapa yang mewarisinya kesombongan tersebut? Iblis. Iblis itu awalnya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma merasa lebih baik daripada Adam. Makanya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesombongannya. Dia diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih hebat, merasa lebih bahagia. Padahal yang diperintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang perlu diingat kata syaitan, kata iblis, dulu aku ego, aku sombong hanya gara-gara tidak mau bersujud di hadapan Adam, karena merasa lebih baik karena kesombongannya. Tetapi manusia tidak mau sujud bahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hatinya kita, jangan sampai lebih parah daripada iblis. Iblis nggak mau sujud kepada Adam sebagai penghormatan, sementara manusia mengaku beriman, mengaku Islam, tapi tidak mau bersujud di hadapan Allah. Lebih jelek mana, Pak? Padahal itu perintah Allah sendiri. Nah, itu pentingnya sholat itu. Kalau ingin mengamalkan Al-Quran, amalkan sholat. Ini paling kunci. Karena begitu banyak ajaran Al-Quran, begitu banyak perintah Al-Quran yang sudah kita lakukan di waktu sholat. Apa contohnya? Al-Quran menyuruh kita untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita baca tasbih atau tidak? Baca. Waktu ruku baca tasbih, waktu sujud baca tasbih. Al-Quran menyuruh kita untuk bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sholat kita baca apa tidak? Kita minta ampun apa enggak waktu sholat? Baca. Duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, doa, ya Allah ampunilah saya, ampunilah, warhamni, rahmatilah kami, dan seterusnya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Dalam sholat kita sudah baca sholawat. Al-Quran menyuruh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat itu sebagai bukti bahwa kita adalah seorang hamba yang taat. Al-Quran menyuruh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyuruh kita ruku dan sujud. Dalam sholat kita sudah ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyuruh kita baca Al-Quran. Dalam sholat kita sudah bacaan Al-Quran. Saya ingin menukil, saya ingin mengulang. Seorang ulama namanya Tajuddin Ahmad. Beliau menyampaikan rukun Islam yang 5 itu sudah masuk di dalam sholat. Mana dia? Yang pertama dua kalimat syahadat. Dalam sholat kita baca atau tidak? Baca. Waktu tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Yang kedua, sholat itu sendiri. Sholat itu sendiri kita kerjakan dalam sholat yang kita awali dengan takbiratul ihram, lalu kita akhiri dengan salam. Yang ketiga, zakat. Kapan kita berzakat? Di waktu sholat. Si ulama ini menyampaikan, beliau mengatakan ketika kita salam ke kanan, sunnah kita membaca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu maknanya seolah-olah kita sedang mendoakan saudara-saudara kita yang sebelah kanan dari masyrik sampai maghrib, supaya semuanya masuk ke dalam surga dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita salam ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wa. Kata beliau, itu maknanya kita mendoakan saudara-saudara kita yang sebelah kiri dari masyrik sampai maghrib, supaya jangan sampai masuk ke dalam neraka. Zakat terbaik, sedekah terbaik adalah doa. Kita bandingkan saja, kita bersedekah dengan 100.000 atau 1 juta kepada seseorang, lalu kita bandingkan dengan doa kita mendoakan saudara kita yang sebelah kanan, lalu seandainya Allah mengabulkan doa itu, bagaimana semua saudara kita akan masuk ke dalam surga. Bandingkan dengan sedekah yang hanya 1 juta dengan semua orang, dengan doa kita masuk ke dalam surga. Begitu juga sebelah kiri, kita doakan saudara kita jangan sampai masuk ke dalam neraka, tapi maknanya masuk surga juga. Kita bandingkan dengan sedekah kita yang hanya 1 juta atau bahkan 1 miliar, saudara kita sebelah kiri tidak jadi masuk ke dalam neraka dengan asbab rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doa kita. Itulah sedekah yang terbaik. Itulah zakat yang terbaik. Yang keempat, kata beliau, adalah puasa. Kapan kita puasa di dalam sholat? Kata beliau, apapun yang membatalkan puasa ketika dilakukan di waktu sholat, maka batal juga sholat kita. Contoh, puasanya orang awam, dia membatalkannya hanya makan dan minum atau berhubungan suami istri. Waktu sholat boleh tidak kita makan dan minum? Tidak boleh. Yang kedua, sholat dan puasanya orang hawas. Apa yang membatalkan puasa orang hawas? Selain makan dan minum atau berhubungan suami istri, dia juga harus menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga hidung, menjaga tangan, dan menjaga kakinya. Tidak boleh dia memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Di waktu puasa maka dia akan batal puasanya orang yang puasanya hawas. Tidak boleh dia berbicara yang tidak boleh berbohong, tidak boleh mengumpat,
tidak boleh menghardik, tidak boleh menghina, tidak boleh menggibah. Maka ketika dilakukan oleh seseorang yang puasanya tingkatannya puasa awas, maka batal puasanya. Boleh enggak di waktu sholat kita memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah? Boleh enggak di waktu sholat kita berkata yang tidak-tidak? Boleh enggak di waktu sholat kita mendengar yang tidak-tidak? Atau tangan kita bergerak ke sana kemari? Atau kaki kita sambil sholat berjalan ke sana kemari? Tidak boleh. Tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i, bergerak tangan atau bergerakkan kaki sampai 3 kali maka batal sholat kita. Itu menurut mazhab Syafi'i. 3 kali saja berturut-turut, sama dengan menggaruk saja nggak boleh. Garuklah sampai 3 kali batal sholat kita. Itu dari segi adab. Apalagi kalau puasanya hawas, puasanya para nabi, puasanya para aulia Allah. Bukan hanya menjaga makan dan minum, bukan hanya sekedar menjaga mata, telinga, lisan dan lain sebagainya, tetapi dia juga menjaga hatinya, menjaga akal pikir dan hayatnya. Nah, itu. Yang terakhir, haji. Kapan kita haji? Di waktu sholat. Dalam sholat kita sudah menghadap kiblat, seolah-olah kita menghadapkan Ka'bah. Itulah haji di waktu sholat. Di waktu sholat itu kata beliau seorang ulama yang bernama Tajuddin Ahmad, dan semua ini adalah amal soleh lengkap. Maka jangan sampai kita meninggalkan amalan soleh yang namanya sholat. Maka pantas Nabi selalu berpesan sholat. Nabi mengatakan perbuatan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Perintah yang langsung diterima, diambil langsung oleh beliau kepada Allah, tidak melalui malaikat Jibril, adalah sholat. Maka begitu pentingnya sholat. Begitu banyak perintah Al-Quran yang sudah kita lakukan di waktu sholat. Bahkan rukun Islam yang 5 masuk ke dalam sholat. Insya Allah sempurna iman kita, sempurna Islam kita kalau kita sudah sholat. Kalau benar sholat kita, baik sholat kita, insya Allah dalam kehidupan kita sehari-hari juga akan mengiringi dengan kebaikan. Hati akan menjadi ada. Semua sifat-sifat Nabi pasti dengan sendirinya akan kita ikuti. Dalam sebuah ayat, wal kaziminal ghaiz, dia tidak gampang marah, dia tidak gampang tersinggung. Ya, nah itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Wal afina 'anil nas, kata Al-Quran. Kalau dengan sholat maka dia selalu menerima nasihat. Dia akan selalu memaafkan, tidak pendendam, tidak dengki, tidak hasad, Itulah kalau makna sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tinggal kita istiqomah dalam sholat. Dan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah sholat berjamaah. Mungkin pernah saya sampaikan, ada riwayat sholat jamaah itu pasti diterima oleh Allah. Kalau sholat sendiri belum tentu. Dalam jamaah itu satu saja yang musuh di waktu sholat, di imamnya yang musuh, maka gara-gara imam yang musuh semua sholat kita diterima. Seandainya imam itu enggak musuh, Allah akan cari dalam satu saf pertama ada enggak yang musuh dalam satu saf pertama. Gara-gara satu orang yang musuh, semua kita akan diterima sholatnya oleh Allah. Tidak ada saf yang kedua dicari, saf yang pertama akan dicari dalam saf yang kedua. Seandainya satu pun tidak ada yang musuh, gimana Pak? Tetap akan diterima oleh Allah gara-gara berjamaah. Tinggal istiqomah Pak. Istiqomah salat berjamaah. Jangan sampai tinggal. Apalagi masjid kita dekat dengan rumah kita.
Satu RT kita dengan masjid, satu RW kita dengan masjid. Setidak-tidaknya dengan azan sampai ke dalam kamar kita. Lalu apa yang menjadi alasan kita untuk tidak sholat berjamaah? Nabi itu kekasih Allah. Sahabat itu adalah orang yang dekat dengan Nabi, duduk dengan Nabi, orang-orang yang terbaik lah pokoknya. Tapi tidak pernah tinggalkan sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan kita yang jauh dari Nabi, tidak pernah jumpa dengan Nabi? Amal kita sedikit, bahkan dosa kita lebih banyak. Lalu amal apa yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sholatlah. Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran. Allah sudah peringatkan, inilah petunjuk, inilah pedoman. Nanti nggak bisa protes kita di akhirat, Pak. Kenapa? Allah sudah ingatkan semua dalam Al-Quran. Berarti tinggal kita mau amal atau tidak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah dah ingatkan apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian perbuat, apa yang sudah kalian kumpulkan untuk bekal kalian nanti di hari esok. Jadi ligot di sini, hari esok di sini maknanya adalah akhirat, bukan besok, masa depan besok itu nggak ada. Besok itu masa mati, setidak-tidaknya masa tua, nggak ada namanya masa depan. Masa depan di sini adalah akhirat, tapi kita sibuk mengumpulkan untuk masa tua. Sekarang nih Pak, kita kumpulkan harta untuk masa tua yang belum tentu kita nikmati. Bisa jadi di masa tua itu udah nggak boleh lagi makan itu, makan ini, nggak bisa lagi jalan jauh ke sana kemari. Tidak bisa kita nikmati. Yang boleh kita nikmati cuma singkong, cuma ubi rebus. Lalu kemana duit kita yang banyak? Makanya Allah katakan hari esok, masa depan di sini maknanya adalah akhirat. Kalau kita kumpulkan harta untuk masa tua, ya belum tentu juga kita sampai ke masa tua. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak ya. Nah, segitu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.